Furqan Hermansyah, pemilik akun Facebook Rudi Lombok, tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB melalui media sosial Facebook, akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah penahanannya ditangguhkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Polda NTB Selasa siang tadi. Rudi Lombok mendapatkan penangguhan penahanan setelah 15 hari mendekam di jeruji besi penjara Mapolda NTB. Penangguhan penahanan Rudi Lombok dilakukan setelah polisi mendapatkan surat permintaan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Rudi, termasuk menerima surat perdamaian yang dikirimkan oleh BPPD NTB. Dan dari hasil gelar perkara yang dilakukan, polisi kemudian melakukan penangguhan penahanan berdasarkan izin Kapolda NTB. Alasan polisi sendiri memberikan penangguhan penahanan karena tersangka bersikap kooperatif, tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan kedua belah pihak sudah sepakat melakukan perdamaian. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol Prasetyo Utomo mengatakan, meskipun menangguhkan penahanan tersangka, namun pihaknya tetap melanjutkan proses hukum tersangka secara profesional karena surat perintah penyidikannya sudah keluar. Bahkan ditegaskan Prasetyo, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melimpahkan berkas penyidikan kasus tersebut ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Sementara untuk tersangka dipersilahkan membuktikannya nanti di pengadilan. Memang kita mendapatkan surat untuk meminta penangguhan penahanan dan sudah kita akan gelar. Memang kita akan lakukan penangguhan atas izin Bapak Kapolda. Sudah dilaporkan. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari adanya laporan Kepala BPPD NTB Taupan Rahmadi terkait postingan Rudi Lombok dalam grup Facebook Forum Diskusi Membangun NTB yang memuat tulisan yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Atas dasar itu, polisi kemudian melakukan penyidikan dan pemeriksaan 8 saksi termasuk 3 saksi ahli, yaitu ahli bahasa, ahli hukum, dan ahli kominfo, sehingga ditemukan adanya dugaan tindak pidana informasi transaksi elektronik. Atas kasus tersebut, Rudi Lombok kemudian ditahan dan dijerat dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, Komisi 2 DPRD NTB bidang pariwisata akhirnya angkat bicara soal kisruh antara Rudi Lombok dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD yang berujung pada penahanan Rudi Lombok. Menurut anggota Komisi 2 DPRD NTB Azmi Hamzah, persoalan itu mestinya tidak dibawa ke ranah hukum, namun bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan mempertemukan kedua belah pihak. Kisruh yang terjadi antara pemilik akun Facebook Rudi Lombok dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB terus bergulir. Bahkan kasus yang berujung pada penahanan Rudi Lombok oleh pihak kepolisian itu mengundang beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Komisi 2 DPRD NTB bidang pariwisata sendiri menilai persoalan itu mestinya tidak perlu dibawa ke ranah hukum, karena bisa diselesaikan secara musyawarah dengan mempertemukan kedua belah pihak. Cuma dalam persoalan ini saya menganggap itu selesaikanlah dengan musyawarah. Itu akan lebih baik, ini untuk keselamatan kita bersama deh. Lebih baik ini ada satu yang memediasi untuk bagaimana dia bisa bertemu kedua belah pihak ini.
Saya kira tidak usah tapi terlalu jauh, sedikit-sedikit kita masuk pada ranah hukum yang sesungguhnya bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah. Selain itu, menurut anggota Komisi 2 DPRD NTB Azmi Hamzar, dalam hal ini semua pihak mestinya juga bisa saling memahami. Kritikan yang dialamatkan kepada BPPD oleh Rudi Lombok melalui Facebook di Forum Membangun NTB juga seharusnya bisa diterima di tengah upaya bersama membangun pariwisata NTB. Karena politisi P3 ini menyebutkan pariwisata NTB bisa maju dengan semakin banyaknya kritikan dari semua kalangan. Namun di sisi lain, Azmi Hamzar juga menyesalkan cara yang dilakukan Rudi Lombok dengan menggunakan akun Facebook sebagai media kritik. Karena bila terbukti BPPD melakukan penyimpangan, maka ia bisa melaporkannya secara hukum sehingga tidak menjadi bias. Meski demikian, Azmi Hamzar tetap mengharapkan agar persoalan antara pelaku pariwisata itu bisa diselesaikan secara musyawarah, dan pihaknya meminta Dinas Pariwisata bisa menjadi mediator dan memanggil kedua belah pihak. Sebelumnya BPD NTB melaporkan Rudi Lombok ke Polda NTB dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui postingan di Facebook. Akibatnya Rudi Lombok yang juga pelaku wisata harus ditahan pihak Polda NTB untuk keperluan penyidikan. Dalam postingannya, Rudi Lombok sendiri mengkritisi terkait boarding pass yang berbeda pada setiap penerbangan, video promosi pariwisata yang lebih menonjolkan Ketua BPD Taupan Rahmadi, dan penutupan website BPPD. Di Lombok TV Mataram. Sementara itu, menanggapi penangguhan penahanan yang didapatkannya, Rudi Lombok mengaku bahagia dan apa yang dihadapinya saat ini merupakan perjuangan untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di NTB. Meskipun sempat ditahan selama 15 hari, ia mengaku tidak akan jerah dan tetap melakukan kritik terhadap pelaku pariwisata di NTB. Semua ini untuk perjuangan pariwisata NTB. Kita jadi kalau bisa, contoh di saya ini memang pelajaran di semua orang, tapi semata-mata tujuannya adalah untuk kemajuan pariwisata NTB. Ya, semua unsur masyarakat harus terlibat dalam hal kemajuan pariwisata NTB, karena tidak akan maju suatu daerah tanpa majunya pada suatu pariwisata. Ya, Pak itu Rudi, setelah kasus ini, apakah tetap akan melakukan kritikan? Kritikan tetap kita akan lakukan, ya, karena tanpa kritik orang tidak akan pernah tahu di mana kesalahannya atau kemajuannya. Itu suatu hal yang wajar lah, suatu kritik yang begitu, bukan sesuatu yang perlu ditakuti kayak gitu. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbu, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami, Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address,
untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MKU merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Pemirsa, kerap tidak hadir dalam rapat, Komisi 2 DPRD NTB mengancam akan mempertimbangkan tambahan anggaran promosi bagi BPPD NTB. Selain itu, Komisi 2 juga berencana akan memanggil BPPD NTB untuk bertanggung jawab anggaran yang telah digunakan. Sekaligus untuk dievaluasi, pantas tidaknya BPPD NTB mendapatkan tambahan anggaran pada APBD perubahan. Hal itu ditegaskan anggota Komisi 2 DPRD NTB Azmi Hamzar yang kecewa dengan Badan Promosi Pariwisata NTB yang telah 2 kali mangkir dari rapat bersama Komisi 2 DPRD NTB. Menurut politisi P3 ini, pihaknya akan kembali mengundang BPPD NTB untuk ketiga kalinya menjelang pembahasan APBD perubahan, di mana Komisi 2 tegasnya akan meminta pertanggungjawaban BPPD dalam penggunaan anggaran yang mencapai 5 miliar rupiah. Selain itu, lanjut anggota DPRD NTB 5 periode ini, Komisi 2 juga akan mengevaluasi apakah BPD pantas atau tidak untuk mendapatkan tambahan anggaran pada APBD perubahan. Mengingat kinerja BPD NTB selama ini menjadi sorotan publik dan dianggap belum maksimal dalam menjalani tugas sebagai Badan Promosi Pariwisata. Lebih lanjut, Azmi Hamzar menambahkan pada APBD perubahan nanti anggaran promosi untuk BPD juga akan dipertimbangkan apakah akan diberikan secara langsung atau melalui Dinas Pariwisata. Namun Komisi 2 sendiri ungkapnya lebih condong untuk memberikan anggaran promosi wisata kepada BPPD melalui Dinas Pariwisata sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi. Kita tidak bisa lepas untuk meminta pertanggungjawaban mereka terhadap anggaran yang sudah mereka pergunakan. Apakah besok ini mendapat tambahan apa tidak? Pantas enggak untuk kita berikan tambahan anggaran yang dimodifikasi atau kita tidak berikan sama sekali? Akan dievaluasi bersama di sini. Nanti Komisi 2 yang akan menilai apakah mereka akan diberikan tambahan anggaran atau tidak sama sekali, kan sangat tergantung dari diskusi kita besok. Kinerja Badan Promosi Pariwisata Provinsi NTB di bawah pimpinan Taufan Rahmadi saat ini memang tengah menjadi sorotan publik. Tidak hanya terkait promosi yang dilakukan, banyak menimbulkan kritikan sikap Ketua BPPD NTB Taufan Rahmadi yang melaporkan Rudi Lombok ke pihak kepolisian akibat postingan di Facebook juga banyak disesalkan berbagai pihak. Promosi pariwisata yang dilakukan BPPD NTB dianggap juga belum sebanding dengan besarnya anggaran promosi yang digelontorkan oleh pemerintah daerah. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Warga lingkungan Bawak Bage, Kelurahan Dasanagung, Mataram digemparkan temuan dugaan beras sintetis dari bahan plastik. Beras yang sudah dimasak dalam kondisi normal tersebut terlihat seperti bubur yang mengental, sehingga diduga kuat beras tersebut merupakan beras plastik. Beras sintetis yang berbahan plastik bukan hanya menggemparkan warga di Pulau Jawa saja, namun beras plastik juga menggemparkan warga lingkungan Bawak Bage, Kelurahan Dasan Agung, Mataram, setelah salah seorang warga menemukan dugaan beras yang telah dicampur dengan beras plastik tersebut. Berawal dari temuan salah seorang warga, Hajah Maisaroh, yang mengaku curiga dengan beras yang dimasaknya tersebut. Meskipun telah dimasak dengan cara normal seperti beras lain pada umumnya, namun beras yang dimasaknya kali ini berbeda karena langsung berubah menjadi bubur dan rasanya pun terasa setengah matang. Warnanya pun terlihat sangat putih dan mengental seperti bubur pada umumnya. Kayak rasa apa? Apa ya,
kayak bubur ndak matang itulah. Dibilang ndak matang dia lembek. Bingung gitu. Ndak pernah. Untuk membuktikannya, warga bersama dengan aparat kepolisian membakar nasi tersebut. Hasilnya pun nasi terbakar dengan begitu mudahnya, dan bau yang dikeluarkan seperti kertas terbakar. Berbeda dengan beras asli sebagai pembandingnya yang sulit untuk terbakar. Sementara itu, aparat kepolisian yang datang meninjau mengambil sampel nasi dan beras mentah tersebut untuk dilakukan uji laboratorium di Balai POM Mataram. Warga sendiri diminta untuk tidak khawatir namun tetap waspada dan lebih teliti saat membeli beras. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Untuk pertama kalinya, kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat menjaring ketat wakil-wakilnya yang akan dikirim ke ajang kompetisi sains serta seni dan olahraga madrasah. Ratusan siswa madrasah diuji ketat di Mangerung. Seleksi peserta ini sendiri dilakukan guna memastikan kantor Kementerian Agama Lombok Barat mendapat tiket mewakili Provinsi NTB ke Palembang Agustus mendatang. Silakan diam di tempat karena akan ada pengumuman. Jika di tahun-tahun sebelumnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat hanya asal tunjuk ketika mengikuti kompetisi sains, seni, dan olahraga madrasah atau yang dikenal dengan Aksioma dan KSM, sehingga tak pernah sekalipun unjuk gigi di tingkat provinsi, kali ini para pejabat pada Kementerian Agama tersebut menyadari arti penting melalui proses tahapan. Untuk pertama kalinya kantor Kementerian Agama Kabupaten Patut Patuh Pacu itu menggelar seleksi terhadap siswa-siswi madrasah yang akan dikirim ke setiap tingkatan pada ajang kompetisi seni dan olahraga atau Aksioma dan kompetisi sains madrasah atau KSM yang akan digelar bulan Juni mendatang untuk tingkat provinsi. Ratusan siswa mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai aliyah berjuang untuk meraih tiket mewakili Kabupaten Lombok Barat di tingkat provinsi. Nantinya hanya satu orang peserta yang dinyatakan terbaik yang akan mewakili Lombok Barat untuk kembali berlomba di tingkat provinsi. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat mengakui jika baru kali ini pihaknya melakukan seleksi untuk menentukan wakilnya dalam ajang KSM dan Aksioma. Sebelumnya pihak Kementerian Agama Kabupaten itu hanya main tunjuk sehingga tak pernah menorehkan prestasi walau hanya di tingkat provinsi. Yang betul-betul membina siswa itulah, ya persiapkan itu dari mulai sekarang. Dan itu kita berharap untuk bisa bersaing di tingkat provinsi lah. Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi yang juga menjabat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat memastikan proses seleksi yang dilakukan pihaknya ini akan sangat berpengaruh pada kualitas siswa yang akan dikirim. Dan untuk memastikan pihaknya independen dalam proses seleksi, pihaknya tidak melibatkan guru dalam semua tahapan seleksi. Tapi kita libatkan di luar guru sehingga soal ini insya Allah mudah-mudahan kita harapkan tidak bocor. Dan insya Allah memang rupanya tidak ada sampai di sini. Karena pencetakan penggandaan naskah soal untuk KSM ini kita laksanakan di kantor. KSM dan Aksioma sendiri merupakan ajang kompetisi antar siswa madrasah seluruh Indonesia. Selain sains, dalam ajang tahunan itu juga diperlombakan berbagai jenis olahraga dan seni. Sehingga ajang tahunan ini dinilai sangat bergengsi sehingga setiap peserta harus berjuang ekstra keras untuk menjadi juara pada gelaran lomba tingkat nasional yang akan digelar di Palembang Agustus mendatang. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Ya pemirsa, gonjang-ganjing perubahan akun pembayaran dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah sudah mulai menemui titik temu. Jika sebelumnya pembayaran bos madrasah masuk dalam akun belanja barang, kini setelah melalui proses, pembayaran bos untuk madrasah akan dibayar seperti biasa, yakni menggunakan akun bantuan sosial. Kantor Kementerian Agama Lombok Barat meminta kepala madrasah untuk kembali menjalankan aktivitas tanpa mengkhawatirkan pembayaran dana bos. Pembayaran dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah molor hampir satu semester di tahun 2015 ini. Molornya pembayaran dana bos untuk madrasah itu berdampak pada hampir seluruh kegiatan belajar di madrasah terbengkalai. Bahkan tidak sedikit kepala madrasah yang mengurungkan kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya hanya karena menunggu pembiayaan dari operasional madrasah. Gonjang-ganjing molornya bos yang berdampak pada mengeluhnya sebagian besar kepala madrasah itu rupanya mulai mendapat kepastian.
Dalam rapat dengan ketua-ketua kelompok kerja madrasah se-Kabupaten Lombok Barat pagi tadi, Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat memberikan jaminan jika pencairan dana BOS untuk madrasah akan tetap seperti biasa, yakni menggunakan akun bantuan sosial dengan kelengkapan rencana penggunaan uang atau RPU yang telah disetujui komite dan pihak yayasan. Dengan informasi tersebut, pihak Kemenak Lobar menghimbau kepala-kepala madrasah untuk tidak lagi khawatir dengan pencairan dana BOS yang sampai saat ini masih menunggu transferan dari pusat yang langsung ke rekening bendahara khusus BOS tingkat kabupaten. Sebelum nantinya kepala-kepala madrasah bisa mencairkan bantuan operasional yang nominalnya Rp1 juta untuk tingkat aliyah, Rp750.000 untuk tingkat MTS, dan Rp700.000 per siswa untuk tingkat MI. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh